Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our meeting today, let's sing basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. For the first, I will check your attendance. Vivi Viralia Sari, ya. Akhyarul Fajarani, ya. Fauzan Cahyo Kawedar, ya. Nihil ya. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru seperti yang Miss katakan pada minggu sebelumnya. Nah, materi baru yang akan kita pelajari itu adalah, ya tepat sekali, descriptive text. Nah, kita pada pagi hari ini akan mempelajari descriptive text ini secara lebih mendalam atau spesifik in detail. Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam descriptive text ini? Yang pertama meliputi definition, generic structures, purpose, and language features. Langsung saja yang pertama, yaitu definition of descriptive text. Oh iya, kalau kalian gak kelihatan di layar ini, kalian bisa buka buku paket kalian bahasa Inggris page 20 ya. Kalian simak di buku paket kalau kalian gak kelihatan tulisan ini. Udah dibuka. Oke, yang pertama definition of descriptive text. Descriptive text is a text that explains about whether a person or an object is like whether it is from, its properties, its amount, and others. Descriptive text is meaningful text that describes the experience related to the sense, such as what shape, sound, taste is. Jadi, definisi dari descriptive text ini pengertiannya yaitu teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan tentang seseorang ataupun objek yang menjelaskan seperti apa bentuknya, seperti apa sifatnya, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, definition yang kedua, descriptive text is meaningful text that describe the experience related to the sense. Jadi teks deskriptif ini teks yang menjelaskan tentang sesuatu yang dapat kita tangkap oleh panca indera kita. Seperti misalnya seperti apa bentuknya, itu bisa kita tangkap dari panca indera kita penglihatan. Kemudian seperti apa suaranya, bagaimana suaranya, itu kita bisa tangkap melalui panca indera pendengaran kita. Kemudian seperti apa rasanya, bagaimana rasanya, itu kita bisa tangkap melalui panca indera perasa atau pengecap. Nah, kemudian setelah definisi yaitu purpose of descriptive text. Purpose of descriptive text ini ada dua tujuan dari descriptive text ini. Yang pertama, to describe person, thing, or place in specific. Jadi tujuan yang pertama itu adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, benda, ataupun tempat secara lebih spesifik atau khusus atau mendetail. Kemudian tujuan yang kedua yaitu to describe a particular person, thing, or place. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang atau benda atau tempat tertentu. Selanjutnya, next. Nah, kita udah masuk ke generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structures for our writing to be true. Jadi, ketika kita akan menulis atau membuat descriptive text, kita harus memperhatikan atau mencantumkan struktur-struktur umum yang ada dalam descriptive text ini. Nah, struktur-struktur umum tersebut diantaranya ada dua. Yang pertama, identification, contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi yang pertama itu adalah identification, identifikasi. Nah, identifikasi ini
berisikan tentang introduction atau pengenalan mengenai seseorang atau tempat atau hewan ataupun objek yang akan kita gambarkan. Jadi bisa kita sebut identification itu berarti penjelasan umum atau kalimat basa-basi dari objek yang akan kita gambarkan. Nah, kemudian struktur yang kedua, description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Nah, kemudian yang struktur yang kedua yaitu description. Nah, description ini berisikan tentang sebuah deskripsi atau sebuah gambaran tentang sesuatu seperti hewan, benda, tempat, ataupun seseorang yang akan kita deskripsikan itu secara spesifik atau secara mendetail. Nah, kalau di identification tadi pengenalan secara lebih umum, kemudian description ini penjelasan secara lebih spesifik atau khusus. Nah, pendeskripsian ini bisa terdiri dari ciri-cirinya, bagaimana, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, dan semua penjelasan spesifik yang bisa kita cantumkan ke dalam objek yang akan kita gambarkan. Kemudian yang terakhir, nah, language features of descriptive text. Kalian bisa simak di buku paket kalian ya, karena ini nggak terlalu jelas. Language features atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam descriptive text ini terdiri dari empat unsur. Yang pertama ya, specific participant. Has a certain object, is not common and unique or only one. For example, Pandangan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Nah, unsur kebahasaan descriptive text ini yang pertama adalah specific participant. Jadi partisipannya spesifik atau khusus, mempunyai objek tertentu, kemudian objeknya itu tidak umum dalam kurung khusus ya, dan unik atau hanya ada hanya satu. Nah, contohnya Pandangan Beach, pantai Bandengan. Jadi hanya ada satu nama pantai Bandengan, yaitu Bandengan. Kemudian my house, rumahku hanya ada satu, rumah milikku. Kemudian Borobudur Temple, sudah pasti namanya unik dan only one. Kemudian Uncle Jim. Unsur kebahasaan kemudian yang kedua adalah the use of the adjective or an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, and etc. Jadi unsur kebahasaan yang kedua adalah descriptive text ini menggunakan adjektif atau kata sifat untuk clarify the noun, untuk memperjelas nounnya, kata bendanya. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, a beautiful beach, sebuah pantai yang indah. Nah, beautiful ini adalah adjektif yang akan memperjelas beach, nounnya sendiri, kemudian menjadi meaningnya pantai yang indah. Yang kedua contohnya, a handsome man, seorang pria yang tampan. Handsome ini adjektif yang mengclarify the noun, memperjelas nounnya, benda, yaitu man. Handsome man, pria yang tampan. Dan yang ketiga, the famous place in Jepara. Famous ini adalah adjektif yang memperjelas noun. Nounnya di sini place. Kemudian menjadi tempat yang terkenal di Jepara. Oke, unsur kebahasaan yang ketiga, the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it tells the fact of the object described. Jadi, ketika kita akan membuat descriptive text ini, kita akan menggunakan tenses yaitu simple present. Kenapa menggunakan simple present? Karena dalam descriptive text ini dia akan menjelaskan fakta dari objek yang akan kita gambarkan. Maka dari itu akan menggunakan simple present. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu action verbs. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, and etc. Seperti pada namanya, action verb.
Jadi kata kerja ini yang kata kerja menunjukkan ketika sedang melakukan atau doing activity. Contohnya run, berlari, jadi sedang berlari. Sleep, tidur, walaupun artinya tidur, tetapi tidur tetap merupakan sebuah aktivitas. Kemudian walk, berjalan, dan cut, memotong. Oke, sebelum Miss masuk ke dalam contohnya, salah satu contoh descriptive text, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, raise your hand. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Sampai di sini udah lumayan paham ya. Kita akan masuk ke contoh agar kalian lebih paham lagi. Example of description text. Example of descriptive text ya. Ini gambar bisa kalian lihat di sini lumayan jelas, di buku paket kalian mungkin lebih jelas ya. Ini gambar kucing, seekor kucing. Jadi kita akan mempelajari descriptive text dari seekor kucing ini. Oke, descriptive text ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, kita akan cari tahu bagaimana generic structure dan language feature-nya, struktur umum dan unsur kebahasaannya. Oke, yang pertama, the cat is a pet animal, is a pretty animal. It has a lovely round face. It has 4 legs, 2 ears, and a tail. Its body is covered with so far. Cats are different colors. It has sharp teeth and sharp claws. It walks without making sound. It can climb up a tree and can jump from one roof to another. It's found all over the world. It also eats meat and rice. Jadi, ini untuk paragraf yang pertama ya. Yang kalimat pertama, the cat is a pet animal. Kucing adalah seekor hewan peliharaan. Nah, kalimat tersebut kita simpulkan merupakan bagian struktur umum yang iya, betul sekali, identification. Kenapa bisa kita sebut identification? Karena yang maknanya kucing adalah seekor hewan peliharaan ini merupakan kalimat umum atau kalimat penjelas yang umum yang sudah kita biasa dengar. Jadi bukan merupakan kalimat yang spesifik, kita anggap sebagai identification. Kemudian, it's a pretty animal. Nah, kalimat kedua ini berarti ia adalah hewan yang sangat lucu. Nah, kalimat ini juga bisa kita masukkan ke dalam kategori struktur yang identification. Kenapa identification? Lagi-lagi karena kalimat tersebut merupakan penjelasan umum yang tanpa kita dijelaskan pun kita bisa tahu bahwa kucing ini merupakan hewan yang lucu. Nah, kemudian the next sentence, it has a lovely round face. It has 4 legs, 2 ears, and a tail. Dia mempunyai wajah yang bundar. Dia mempunyai 4 kaki, 2 telinga, 2 mata, dan 1 ekor. Nah, dari makna tersebut kita bisa menyimpulkan kalau yang kalimat tersebut merupakan struktur yang bagian, ya betul sekali, description. Kenapa bisa description? Karena sudah masuk ke penggambaran bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana berapa jumlah kakinya, berapa jumlah telinganya, jumlah matanya, sampai jumlah ekornya. Kemudian yang selanjutnya, its body is covered with so far. Cats are different colors. It has sharp teeth and sharp claws. Nah, cats are different colors itu berarti kucing-kucing itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Jadi setiap kucing bisa mempunyai warna berbeda-beda. Bahkan dalam satu anggota tubuh kucing bisa mempunyai warna yang berbeda-beda juga. Kemudian badannya dilindungi atau dilapisi bulu-bulu yang halus. Dia juga mempunyai gigi yang tajam dan cakar yang tajam. Nah, kalimat tersebut juga kita simpulkan sebagai struktur yang description karena itu tadi menggambarkan
tubuhnya dilapisi bulu, kemudian dia mempunyai gigi yang tajam, cakar yang tajam, seperti itu. Kemudian, it can climb up a tree and can jump from one roof to another. It is found all over the world. It also eats meat and rice. Nah, kemudian last sentence dari first paragraph, dia dapat memanjat sebuah pohon dan berloncat dari satu ranting ke ranting yang lain. Kucing dapat ditemukan di seluruh dunia. Dia juga makan daging dan nasi. Nah, dari penjelasan tersebut juga sudah termasuk description. Karena di teks tersebut menggambarkan, dalam kalimat tersebut menggambarkan dia senang memanjat pohon, dia senang melompat dari ranting satu ke ranting yang lain, dan mendeskripsikan di mana dia bisa ditemukan, yaitu all over the world, di seluruh dunia. Dan juga mendeskripsikan dia makan apa, dia makan daging dan nasi. Oke, jadi kalau di paragraf pertama itu identification-nya ada di kalimat berapa dan berapa? Oke, kalimat 1 dan 2, betul sekali. Dan kalimat selanjutnya sampai kalimat terakhir di paragraf pertama merupakan description. Oke, lanjut ke ini ya, paragraf kedua, the second paragraph. The cats kill rats. It's very useful to us. Nah, kucing itu memakan tikus atau memangsa tikus. Hal itu bisa dapat berguna bagi kita. Kenapa berguna bagi kita? Karena dengan kucing memakan banyaknya tikus, maka populasi tikus akan berkurang di lingkungan sekitar kita. It makes a sound meow. With its sound meow, the rat runs away and she catch it. Nah, kemudian yang kalimat ketiga ini merupakan description juga. Kenapa? Karena ada penjelasan suara kucingnya, bagaimana kucing itu bersuara, seperti apa suaranya. Dan yang terakhir, its eyes are bright. The eyes of the cat, which are of gray color, shine at night. Everybody loves this animal. Dia yang kalimat selanjutnya yang menjelaskan mata kucing. Mata kucing itu bersinar, apalagi kucing yang mempunyai warna mata abu-abu, dia akan bersinar, shine in the night, at the night, akan bersinar di malam hari matanya. Itu merupakan masuk ke kategori structure yang description juga, karena menjelaskan bagaimana warna matanya dan bagaimana matanya bisa bersinar seperti itu. Dan the last sentence tadi, everybody loves his animal. Everybody loves this animal, yaitu semua orang, setiap orang, semuanya menyukai hewan ini. Nah, itu kita kategorikan sebagai structure yang identification. Ya, betul sekali. Kenapa tidak description? Ya, karena ini merupakan kalimat yang menjelaskan umum, penjelasan umum yang bisa diketahui oleh semua orang. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam contohnya tadi, dan terakhir sudah selesai materinya. Tadi kita sudah mempelajari descriptive text mulai dari definition-nya, generic structure-nya, language feature-nya, kemudian purpose-nya, tujuan descriptive text ini apa, kemudian yang terakhir example-nya, contoh dari descriptive text ini. Nah, sampai di sini Ibu tanya, ada yang masih belum paham? Sepertinya kalian sudah paham ya dari tadi ngangguk-ngangguk. Kalau belum, silahkan raise your hand, angkat tangan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan memberi tugas kepada kalian seperti biasanya. Ada yang mau bertanya? Mbak Vivi mau bertanya? Oh, enggak. Oke. Miss rasa semua sudah paham semua ya tentang materi deskriptif ini.
Jadi kalau sudah paham semua, karena waktunya sudah mau habis, Miss akan memberi tugas kepada kalian. Nah, tugas ini tetap kalian kumpulkan nanti hari ini juga, jadi bukan tugas rumah. Hari ini juga maksimal jam 12 sebelum kalian sholat duhur. Nanti dikumpulkan di ketua kelas, kemudian ketua kelas menyerahkan ke meja Miss ya. Tugasnya apa? Tugasnya itu ya kalian membuat tentunya descriptive text, karena kita sudah mempelajari descriptive text ini dengan detail. Nah, temanya yang seperti apa? Nanti Miss kasih gambar. Masing-masing kelompok itu Miss berikan 2 gambar. Nah, kalian mendeskripsikan, membuat descriptive text ini sesuai dengan gambar yang Miss berikan. Nah, sebagai contohnya ini ya, yang pertama nanti Miss akan kasih setiap kelompok 2 gambar nih. Yang pertama, gambar apa? Ya, Waikambas National Park, yaitu Taman Nasional Waikambas. Nah, kalian bisa buat nanti descriptive text-nya. Kira-kira kalau ini kan mendeskripsikan tempat ya, kalian bisa menggambarkan, menjelaskan kapan berdirinya, bagaimana sejarah tempat ini, ada apa aja di dalamnya, ini merupakan tempat wisata atau tempat kebun binatang, seperti itu. Binatang apa aja yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan 2 gambar. Nah, yang kedua ini nanti Miss bisa aja kasih kalian gambar hewan. Nah, ini kalau di sini panda. Nah, kalian bisa gambarkan, deskripsikan dan jelaskan seperti kucing tadi, bagaimana warnanya, apa ada bulunya, kemudian berapa kakinya, berapa matanya, terus dia makan apa, dia bisa ditemukan di mana, seperti itu. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham semua, kan kalau ini tadi tugas dikerjakan di sini. Nah, Miss juga akan kasih kalian tugas di rumah biar kalian tetap belajar. Tugas di rumahnya gampang kok, nggak mengerjakan soal atau apa-apa. Kalian cukup pelajari aja materi yang akan Miss sampaikan selanjutnya, yaitu recount text. Kalau sekarang tadi kita sudah belajar tentang descriptive text, besok minggu yang akan datang kita akan mempelajari recount text. Kalian bisa membaca-baca di buku paket kalian juga ada page berapa ya, 30 kalau nggak salah, nanti kalian cek lagi. Kalian pelajari, baca-baca dulu agar kalian nanti bisa paham seperti apa gambaran rekonteks itu sebelum Miss jelasin. Oke? Paham? Do you understand? Ya, understand ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah paham semua, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.